Assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar Ibu sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu. Adapun tujuan pertemuan kali ini Bu terkait dengan tugas kami guru penggerak Bu di modul 3.1 Iya. tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran yang berbasis nilai-nilai kebajikan universal Bu. Untuk itu saya akan mewawancarai Ibu beberapa pertanyaan, nanti akan saya sampaikan kepada Ibu bagaimana cara Ibu menyelesaikan persoalan yang ada di sekolah Ibu. Sebelumnya Bu minta izin untuk waktu dalam sesi wawancara nanti Bu. Sebagai seorang pemimpin pasti tidak Bu, Ibu punya pengalaman, pasti sudah banyak tentang pengambilan keputusan. Kalau boleh sharing atau sedikit bercerita Bu, boleh Bu. Oke, mengenai persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah itu memang cukup banyak ya, baik itu persoalan yang dialami oleh siswa maupun oleh tenaga pendidik dalam hal ini guru ya, tetapi dalam hal ini semua persoalan itu dapat kita selesaikan ya. Bagaimana? Saat itu kita langsung selesaikan, jika tidak kita mungkin akan mencari waktu yang tepat. Terkait dengan persoalan yang Ibu ceritakan tadi, selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Ya, kita ambillah salah satu kasus ya, adapun pelajaran itu ada penentuan kenaikan kelas ya. Jadi ada siswa itu yang tinggal kelas. Nah, kalau dilihat dari segi keputusannya itu adalah benar, karena benarnya begini, karena anak ini kenapa ditinggalkan kelas, karena kehadirannya itu kurang dari 80% ya. Kalau kita naikkan kelas itu anak ini memiliki potensi, anak itu benar juga, juga benar juga. Jadi perlu ya analisa ya, identifikasi ya. Jadi anak ini punya potensi yang bagus, dia pintar, maka keputusan yang kami ambil itu ada dinaikkan ya, benar juga, karena tadi ada nilai kebajikan itu melihat dari potensi yang dimiliki anak ini. Jadi itu adalah pilihan benar. Kalau bujukan moralnya yaitu tadi karena melihat dari faktor lain penyebabnya, bukan dari faktor tertentu ya Bu? Bukan dari kemauannya sendiri, bukan karena malasnya anak ini, tapi karena ada faktor lain dasar, dalam hal ini adalah orang tua. Ya, berarti yang dari penjelasan Ibu mengidentifikasi kasus-kasus di mana dilema etika itu berarti yang kaitan yang bertentangan adalah pilihan benar dengan benar, bukan moral. Pilihan benar tetapi salah. Selanjutnya Bu, ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu? Yang pertama sekali kami mengidentifikasi terlebih dahulu ya, untuk dapat bagaimana persoalan ini dapat terselesaikan atau ada solusi jalan keluarnya. Yang kedua, langkah berikutnya kita akan membawa ke dalam bentuk rapat atau musyawarah dengan teman-teman guru ya, membicarakan bagaimana penyelesaiannya. Dan yang ketiga mungkin kita akan mengundang pihak-pihak yang terkait dalam hal ini seperti komite sekolah. Berarti Ibu menjalankannya dengan mengidentifikasi seperti tadi, yang mana dilema etika, yang mana bujukan moral. Kemudian nanti adakan rapat dan musyawarah dan dikaitkan juga dengan pihak-pihak yang terkait dari persoalan tersebut. Masuk dilema apakah dia?
Nah, selanjutnya nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, untuk langkah-langkah yang dilakukan, terlebih dahulu Ibu mencari informasi dulu ya, bagaimana kebenaran atau kejelasan dari persoalan tersebut. Yang kedua mungkin memanggil yang bersangkutan dan membicarakan persoalan yang sedang dialami. Ya. Yang ketiga memberikan saran atau masukan-masukan mengenai persoalan tersebut sehingga yang bersangkutan itu dapat merasakan mendapatkan apa ya, perlindungan, dan dia bisa menyelesaikan persoalan, keluar dari persoalannya tersebut. Berarti langkah-langkah yang Ibu lakukan selama ini mencari informasi terlebih dahulu, kemudian menggali apa sebenarnya persoalan itu, kemudian mencoba memberikan saran atau solusi supaya persoalan yang dialami pihak yang tersebut bisa keluar dan terselesaikan dengan baik. Bagus sekali Bu. Kemudian Bu, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Pertama mungkin yang dilakukan, kita berpikir berbasis akhir ya, berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Dalam pengambilan keputusan, keputusan yang diambil itu adalah sudah mempertimbangkan, sudah memikirkan bagaimana keputusan itu dapat diterima ya, hasil kepentingan bersama. Dan yang kedua mungkin berdasarkan berbasis peraturan. Kita mengambil keputusan tentunya juga ada dasar atau aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi kita juga mempedomani itu sehingga keputusan yang dilakukan tidak bertabrakan dengan aturan yang ada di sekolah. Dan yang berikut, kita melakukan pengambilan keputusan itu berbasis kepedulian. Ya, bahwa memutuskannya dengan pemikiran, ada rasa empati lah terhadap yang punya masalah, yang bersangkutan, sehingga itu tadi yang bersangkutan dapat menyelesaikan persoalannya dengan putusan yang diberikan. Berarti Bu, yang saya tangkap yang basis akhir sesuai dengan keputusan banyak orang atau keputusan secara forum besar, atau yang kedua sesuai dengan basis peraturan, prinsip atau aturan yang sudah berlaku sesuai dengan aturan sekolah Ibu, atau bisa juga Ibu berpikir berbasis kepedulian atau rasa empati Ibu kepada seseorang, baik itu guru ataupun siswa, supaya ada rasa peduli dengan mereka. Begitu kan Bu? Iya, kira-kira seperti itu. Ya, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang Ibu rasakan memang sangat banyak. Yang pertama kali, kalau Ibu ngambil keputusannya seperti ini, tantangannya yang benar, adakah terima ini seperti ini, atau adanya semacam penolakan walaupun itu tidak ditunjukkan ya, tetapi itu menjadi rasa beban bagi Ibu, merupakan tantangan bagi Ibu rasanya dalam menetapkan keputusan itu dapat terselesaikan. Seperti itu. Ya, berarti tantangan diterima atau tidak keputusan kita itu. Bijaksana menurut kita, bijaksana menurut orang lain. Atau ada penolakan tetapi tidak kita lihat secara langsung. Kan Bu? Sangat pengalaman yang bagus juga untuk saya ini Bu. Selanjutnya ya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dalam bentuk atau prosedur seperti apa Bu selama ini Ibu jalankan? Oke, baik ya. Melihat kasusnya apa gitu ya.
kalau kasusnya bisa diselesaikan sesaat itu, langsung kita bereskan, langsung kita bebaskan. Tetapi jika kasusnya itu mungkin perlu pertimbangan yang lebih signifikan lagi ya, itu mungkin akan dicarikan waktu khususnya, dan itu akan dibawa ke forum rapat ya, dan ini mungkin rapat majelis guru, atau meminta masukan dari pihak terkait. Nah, itu kita carikan waktu yang tepatnya. Berarti secara umumnya tidak ada Tidak jadwal ada tertentu ya, ya. disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Kalau bisa diselesaikan hal itu diselesaikan, kalau tidak disesuaikan dengan waktu dan tempat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan itu ya Bu. Selanjutnya nih Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Bahwa Ibu ini mungkin masih banyak kekurangan karena juga faktor pengalaman juga ya. Sepertinya Ibu masih butuh bantuan atau masukan dari teman-teman, saran-saran baik itu dari guru atau maupun dari pihak-pihak terkait seperti komite sekolah mungkin, atau ada orang tua yang dianggap bisa memberikan masukan atau dukungan buat sekolah. Ibu akan melibatkan. Jadi ibu memakai ya, terbuka dengan persoalan-persoalan yang ada, dan Ibu akan minta masukan dari teman-teman. Berarti itu sangat bagus ya Bu. Berarti masih perlu, dan Ibu sangat terbuka dengan orang lain untuk menyelesaikan atau mempermudah, seperti adanya komite, rekan-rekan guru, orang tua, dan termasuk juga murid kan Bu. Iya. Selanjutnya nih Bu, yang terakhir ya Bu. Terakhir ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Tentunya di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan banyak hikmah, ya Bu, ya tentu. Banyak hikmah, baik itu bagi Ibu pribadi sebagai penentu atau pengambil keputusan kebijakan, maupun bagi siswa maupun guru-guru yang mengalami masalah. Yang pertama sekali Ibu rasakan itu, Ibu dapat mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan ya. Karena tadi Ibu harus dihadapkan ke dua pilihan, benar, ini benar juga, tetapi Ibu harus menentukan sebuah keputusan, dan yang satu lagi adalah benar ya. Jadi seperti itu. Jadi kita dapat mengenal nilai-nilai dari yang saling bertentangan tersebut ya. Yang kedua, yang Ibu rasakan, Ibu dapat menentukan atau melibatkan dalam pengambilan keputusan, melibatkan pihak luar dengan Ibu berdiskusi atau meminta masukan. Rasanya Ibu lebih kuat ya, lebih percaya diri dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Yang kedua, kita mendapatkan banyak gambaran ya dari pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan kasus-kasus atau persoalan yang dialami baik oleh siswa maupun guru. Jadi itu kita dapat mengidentifikasinya, kumpulkan fakta-faktanya. Yang kedua, yang berikutnya selanjutnya dalam pengujian benar salahnya persoalan yang kita lakukan. Berikut adanya pengujian paradigma benar ya, benar dan salah. Tetapi kita tidak bisa lepas dari itu. Kita ambil ya, kita harus dapat menentukan keputusan walaupun ini benar, ini juga benar, tetapi harus kita ambil betulnya. Pengalaman itu. Lalu berikutnya mungkin ada investigasi, mencari solusi ya, dari baik itu dari dari luar masukan atau pilihan-pilihan yang ada, dari beberapa
keputusan alternatif ya. Jadi mengambil dari alternatif itu Ya, sebuah ya. keputusan ya. Lalu membuat keputusan itu mungkin kita pikirkan itu betul-betul penuh dengan tanggung jawab ya. Keputusan yang kita lakukan itu berpihak kepada Ya, siswa betul. itu, dan dengan memunculkan nilai-nilai kebajikan tentunya ya. Dan terakhir itu melihat keputusan-keputusan yang kita ambil itu dapat kita renungkan, dapat kita refleksikan kepada diri kita sendiri. Kebijakan-kebijakan yang kita berikan, apakah ini sudah memang betul-betul menjadi obat atau menjadi solusi bagi untuk menyelesaikan persoalan, dan itu juga membuat kita lebih mungkin akan membawa kita lebih dekat dengan sesama, dan tentunya juga adalah yang sangat penting sekali adalah rasa tanggung jawab kita terhadap ya. Karena yang kita lakukan ini basisnya adalah bukan hanya untuk dunia saja, tetapi kita terlebih kepada bagaimana kita memandang persoalan-persoalan ini, mencarikan jalan keluarnya itu, solusinya itu adalah pilihan yang tepat dan membuat yang mengalami persoalan itu menjadi lebih percaya diri untuk kedepannya. Pengalaman yang sangat luar biasa ya Bu. Seperti itu. Berarti yang saya tangkap dari yang Ibu jelaskan, bahwa pengalaman Ibu itu adalah hikmah penentu keputusan untuk selanjutnya, di mana Ibu akan menyesuaikannya lagi untuk keputusan ke depan sesuai dengan paradigma dilema etika berkaitan dengan prinsip. Ibu tadi bercerita tentang adanya dari hasil akhir bagaimana sesuai dengan kebutuhan orang banyak. Kemudian prinsip peraturan, berbasis peraturan yang berkaitan dengan prinsip ataupun aturan yang sudah berlaku di sekolah Ibu. Kemudian yang ketiga, yang rasa peduli, empati Ibu bagaimana dengan murid atau guru yang mengalami persoalan atau kasus. Kemudian 9 langkah yang Ibu jelaskan itu sangat bagus Bu, yang sesuai dengan keputusan yang Ibu ambil. Yang tidak lupa dalam mengambil keputusan itu harus sesuai dengan berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dan terakhir, setelah kita mengambil keputusan, kita refleksikan lagi apakah keputusan yang Ibu ambil itu bisa terbaik, bisa bijaksana, dan kita coba perbaiki keputusan selanjutnya. Pengalaman sangat luar biasa Bu, wawancara yang sangat luar biasa, memberi pelajaran untuk kami khususnya seorang guru, bagaimana cara mengambil keputusan yang benar dengan benar dilema etika itu Bu, bagaimana mengaitkannya dengan paradigma, dengan prinsip dan langkah-langkah yang tepat dalam pengambilan. Terima kasih banyak Bu waktu dan kesempatannya. Mohon maaf Bu jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan di hati Ibu dan di sekolah ini. Saya sangat terima kasih banyak Bu. Oke, terakhir dari Ibu mungkin doa ya, semoga adik-adik si Reni dalam hal ini tentunya sukses di dalam menyandang amanah sebagai guru penggerak ya, calon guru penggerak. Mudah-mudahan nanti menjadi guru penggerak beneran, motor bagi sekolah. Oke, sukses ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana? Ada sehat? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Begini Bu, tujuan Niren datang ke sini Bu, mau mengadakan wawancara Bu. Boleh. Terkait untuk tugas CGP Niren Bu, modul 3.1 tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran berbasis nilai-nilai kebajikan universal Bu. Gitu. Izin waktunya Bu untuk hari ini bisa Bu? Bisa. Tentunya Ibu sebagai kepala sekolah banyak pengalaman ya Bu yang Ibu lalui di sekolah, banyak kasus atau persoalan.
Kalau boleh cerita Bu sedikit. Baik, kalau di sekolah Ibu SD 17 itu kasusnya yang banyak orang guru minta izin ke ibu untuk melihat orang tuanya yang sakit. Sementara tanggung jawabnya sebagai wali kelas sangat besar karena siswanya banyak satu lokal tuh. Jadi dia minta izin untuk berangkat ke Padang. Terkait persoalan itu Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus tersebut merupakan dilema etika atau butuhkan moral? Cara Ibu menentukan kasus tersebut termasuk dilema etika, yang mana persoalan terjadi antara memilih dua pilihan di mana benar tetapi bertentangan dengan tanggung jawabnya. Sementara dia ingin melihat orang tuanya, kemudian tanggung jawabnya kepada siswanya bagaimana. Nah, jadi dimana jika pilihan tidak diinginkan, pilihan yang benar, dan seorang guru harus juga mengajar terlebih dahulu. Yang mana kalau diizinkan orang tua, di mana seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Ya. Sedangkan itu jika kasus butuhkan moral berkaitan dengan pribadi seseorang, ya, jadi lebih memilih antara benar lawan salah dalam memberi pengajaran dan memberi pemahaman kepada siswanya. Kadang anak takut jika dia benar dan pintar, memiliki intelektual tetapi salah di dalam bersikap tidak baik. Berarti yang direntangkan Bu dari Ibu mengidentifikasi kasus-kasus itu yang termasuk dilema etika berarti berkaitan dengan dua pilihan benar dengan benar. Ya. Sedangkan bujukan moral berkaitan dengan pilihan benar atau salah. Iya, betul. Ya, yang selanjutnya nih Bu, pertanyaannya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Baik, selama ini Ibu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Jika dalam suatu mengambil keputusan, ya berusaha bertanggung jawab ke pihak yang lain yang ingin bertanya, belum mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai dengan keinginan murid, ya kesesuaian murid. Kemudian memutuskan dengan kerjasama, diskusi, berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, jika sabar dan netral dalam mempertanggungjawabkan. Berarti yang tangkap tadi Bu, bagaimana Ibu menjalankannya, yaitu dengan keputusan yang bertanggung jawab ya Bu. Iya, betul. Perlu pihak lain atau guru atau siswa ataupun komite sekolah ada Bu. Iya. Kata orang di luar yang penting Ibu bisa menjawab dan mempertanggungjawabkan Iya, keputusan tersebut. sekali. Bagus sekali Bu. Ini pertanyaan selanjutnya nih Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu dalam pengambilan keputusan Ibu? Untuk mengidentifikasikan persoalan kasus dengan nilai yang bertentangan dengan aspek moral, bukan sekedar masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan moral sosial saja. Nah, jadi kita kepala sekolah berkeinginan untuk selalu mengambil keputusan yang tepat, kemudian mencari orang atau siapa yang terlibat di dalam situasi tersebut, seperti rekan guru atau komite, kemudian bisa juga memasuk forum KKJ, kemudian kumpulan fakta yang relevan dengan ini, mengambil keputusan yang baik, menemukan data yang lengkap, berkata dan pada siapa kita bisa mengatakan. Kemudian untuk mempengaruhi situasi tersebut sehingga ada analisis hal-hal yang perlu kita posisikan terjadi pada waktu yang akan datang. Dan itu maksudnya melanggar hukum atau tidak. Kemudian langkah atau perasaan kita terhadap teman-teman sejawat. Kemudian uji publikasi, diketahui banyak orang yang tidak dipublikasikan di media cetak maupun elektronik menjadi viral di media sosial, maksudnya cukup kita aja yang tahu di internal kita. Kemudian uji panutan idola di dalamnya. Kemudian pengujian paradigma benar lawan benar.
dari keempat paradigma berikut ini, paradigma yang sedang kami hadapi, individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan dan rasa kasihan terhadap seseorang guru atau siswa, kemudian kebenaran lawan kesetiaan, kemudian jangka pendek lawan jangka panjang. Yang kita hadapi betul-betul mempertimbangkan antara dua nilai kebajikan yang sama-sama penting di sekolah. Kemudian melakukan prinsip resolusi, ya, berpikir berbasis pada akhirnya. Nah, itu yang kami berpikir berbasis peraturan, ya, kemudian berpikir berbasis rasa peduli, kemudian investigasi opsi dilema dari dua pilihan yang sudah ada. Kemudian ada juga pertanyaan pada diri kita, apakah hadapi. Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang praktis dan terpikir secara jernih. Bukan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya kepada teman-teman. Dan keputusan sudah diambil, kita lihat kembali bagaimana prosesnya. Proses kemudian diambil pelajarannya, dijadikan acuan bagi kasus-kasus yang lain. Prosedur langkah-langkah mengambil keputusan yang baik ya Bu. Yang Iren tangkap di sana berarti Ibu mengidentifikasi terlebih dahulu. Iya. Kemudian dari penjelasan Ibu apakan dulu siapa yang terkait dengan persoalan itu. Kemudian yang ketiga dari penjelasan Ibu Iren tangkap mencari fakta-fakta atau apa sebenarnya persoalan atau sebab akibatnya. Kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral. Rujukan moral benar dia atau pilihan salah dia. Apakah dipublikasikan atau berkaitan dengan kode etik atau tidak. Ibu uji lagi sesuai dengan pilihan dua kebenaran yang sama. Benar pilihan itu dengan berlawanan dengan benar. Tapi itu dua pilihan yang sangat bertentangan. Sesuai dengan prinsip dan aturan sekolah Ibu. Ada kasus atau persoalan tersebut. Kemudian tadi Ibu sebutkan adanya opsi lain dari dua pilihan benar dengan benar itu atau dilema itu, nanti ada opsi lain atau alternatif persoalan yang bisa Ibu putuskan. Kemudian setelah itu Ibu bisa mengambil keputusan dengan bijaksana sesuai dengan kebutuhan dan berpihak pada murid. Kemudian pastinya Ibu akan mengambil keputusan itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dan terakhir, apa yang Ibu putuskan, Ibu jalankan dan mencoba menganalisis, kemudian memperbaiki keputusan itu untuk keputusan selanjutnya. Ini pertanyaan selanjutnya boleh ya Bu? Ya, boleh. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal-hal yang bisa Ibu ambil ya dalam tentang kasus dilema etika. Ketiga prinsip ini sering membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan. Kemudian berpikir berbasis akhir, kemudian sesuai kebutuhan banyak orang, berpikir berbasis peraturan, kemudian berpikir peraturan sudah ada, kemudian berbasis rasa peduli, berkaitan dengan rasa empati. Itu yang bisa Ibu ambil dari keputusan. Ya, berarti Ibu sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan ya Bu, yang tadi ada 3, yang hasil akhir, kemudian peraturan dan rasa empati. Sangat bagus sekali Bu. Yang pertanyaan selanjutnya nih ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Baik ya, Ibu Rene, dalam mengambil keputusan perlu Ibu berdiskusi atau berkolaborasi dengan teman-teman yang lain yang berkaitan dengan keputusan yang cukup tepat sesuai dengan yang maksudnya yang bertanggung jawab di dalam mengambil keputusan dengan orang lain, dengan guru, dan intinya nanti keputusan Ibu itu baik untuk orang dan sangat sesuai dengan tadi prinsip-prinsip tersebut. Ibu mencoba berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait dan keputusan itu
Ibu pasti sebelum mengambil keputusan tadi Iya, keputusan itu betul. benar atau tidak dan tidak merugikan orang lain, benar ya Iya, Bu? betul. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Adakah secara langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dalam bentuk apa atau prosedur seperti apa Ibu menjalankannya Bu? Oh, baik. Untuk pembuatan jadwalnya selama ini di sekolah Ibu belum ada. Iya. Namun apapun yang terjadi, apapun masalah yang dihadapi langsung diselesaikan hari itu juga. Jika nanti ada kasus yang lebih rumit bagaimana Bu? Rumit perlu dipertimbangkan dulu dan perlu waktu beberapa hari dengan cara mencari tahu dulu sebab akibatnya, Iya, betul. apa yang terkendala, apa penyebabnya, kemudian merupakan permasalahan yang sangat berat baru diskusikan dengan majelis guru. Nah, kalau bisa tuh ada diadakan rapat, kemudian berkolaborasi dengan orang tua, kemudian kalau belum juga bisa tuntas bisa berusaha dengan komite. Jadi komite, guru, orang tua, nah, harus saling bekerja sama. Iya, betul. Kalau kasusnya itu bisa diselesaikan hari itu Ibu selesaikan. Betul. Dan jika kendala misalnya kasusnya agak rumit, perlu dipertanyakan atau perlu dijelaskan lagi, Ya. Ibu akan berkolaborasi atau berdiskusi dengan pihak-pihak yang terkait, Ya. termasuk guru, orang tua, dan kalau bisa komite Ya, sekolah. betul. Itu cara penyelesaian yang bagus ya Bu. Iya. Ya, benar Bu. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, Ya, betul. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Memang ada, Iya. seperti majelis guru, pihak terkait, komite juga, orang tua, terutama yang paling pada Allah berkeyakinan ya, dan dalam bentuk mengambil keputusan. Pertanyaan yang terakhir ini Bu, pada yang diceritakan tadi Bu, pembelajaran apa yang sebenarnya Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Ya, sangat banyak sekali ya, tentunya terutama dalam menyelesaikan dan memutuskan sebuah keputusan dengan langkah-langkah yang tepat. Iya. Ya, kemudian pengalaman untuk menyatukan suara pendapat di forum Iya. atau diskusi ya, musyawarah jika ada yang saling memperkuat argumen kita, pengalaman memberi keputusan bisa memberikan yang terbaik dan yang menerimanya ya, untuk bisa bertanggung jawab kepada pihak murid, kemudian guru, kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan universal di mana bervariasi pendapat dan saran dari orang lain. Jadi kita memutuskan untuk benar-benar yang tepat kita putuskan, kemudian setelah putusan setelah ada apakah bisa menjalankan dengan kaki yang benar dan untuk selanjutnya ke depan bagaimana kejadian atau masalah yang ada di sekolah. Berarti pengalaman yang sangat luar biasa ya Bu. Iya, banyak pengalaman yang Ibu petik dari semua keputusan itu, dan Ibu mencoba mengambil keputusan sesuai dengan langkah-langkah. Nanti di mana dalam mengambil keputusan nanti pengalaman yang berkesan dari Ibu Iren tanggap tadi, menyatukan suara, Iya. menyatukan pendapat, dan yang mana nanti banyak argumen-argumen yang kuat dari beberapa pihak untuk menyatukannya, untuk menyamakan satu suara dan memutuskannya, terutamanya itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Iya, betul ya. Terima kasih atas kerjasamanya Bu, pertanyaan dan jawaban yang sangat luar biasa Bu. Ini merupakan pelajaran dan pengalaman untuk Iren juga Bu sebagai guru. Semoga Iren juga nanti misalnya ada rezeki atau apa, Iren bisa seperti yang Ibu bilang bertanggung jawab, Iya, berpihak kepada murid dan dapat menyesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Terima kasih Bu, mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang tidak benar Bu. Terima kasih. Iya. Terima kasih ya Bu. Ya, semoga sukses ya. Iya Bu, terima kasih.